Baik, perkenalkan sebelumnya, saya Matubagila Mapatiro dengan NIM 240411110071. Di sini saya akan melakukan atau menyelesaikan tugas, yakni mempraktikkan semua instruksi yang ada sambil menjawab pertanyaan yang ada dalam modul, kemudian menyertakan screenshot dari setiap instruksinya. Di sini saya udah mediain dua bahan ya, dari Cisco pertama, terus kemudian itu Word-nya untuk nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Pertama, kita diminta untuk menaruh router 4221. Tapi karena tidak ada, jadi kita menggunakan router 4331. Kemudian kita diminta untuk memberi switch 2960. Switch 2960. Kemudian kita tambahkan VC, ya dua buah VC. Di sini kita ubah dulu nama VC-nya ada VC A. Kemudian di sini ada VC B. Di sini S1, di sini R1. Kemudian kita sambungkan eh, masing-masingnya ya sesuai dengan topologi yang ada. Kita gunakan kabel copper strike probe ini dari PCA fase Ethernet 0 ke PC F06 ya, kita cari fase Ethernet 06. Kemudian gunakan kabel yang sama dari switch 1, pilih fase Ethernet 5 ke G001. Lalu pilih lagi dengan kabel yang sama dari Gigabyte Ethernet 0 ke PCB dengan fast Ethernet 0. Setelah itu eh, kita akan langsung ke langkah 1 untuk pengeksekusian ya. Langkah 1 ini sudah kita on-kan ya. Ini sudah hijau dari PCA ke S1. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu belum karena memang belum diatur. Kemudian di latihan 2 kita akan melakukan konfigurasi PCA dan PCB. Oke, kita pertama ke PCA, desktop IP, lalu kalian setan ini ke 92.168.1.3 kemudian ada PCB kita 192.168.1.3 kemudian di pojok 192.168.0 Oke, kita sudah melakukan eh, langkah pertama. Kemudian dia meminta melakukan ping. Sebenarnya kalau kita melakukan ping sesuai latihan dari kemarin, itu akan muncul request timeout, guys. Kenapa muncul request timeout? Jadi jawabannya itu karena
routing akan gagal karena router dan switch belum dikonfigurasi. Jadi eh, router dan switch-nya itu belum dikonfigurasikan. Jadi mau nyambung itu tidak bisa, guys. Kemudian lanjut ke langkah kedua, buka konsol dari router. Oke, kita enter. Nah, di sini kita langsung ke enable, ya. Masuk ke privilege access-nya. Kemudian kalian ikutin langkah-langkah yang saya pakai ya. Kita menyesuaikan sama perintah. Kemudian kita kita berikan nama dulu jadi F1. Lalu atur sandinya. Lalu yang win yaitu kita berikan password pada STY lain STY 015 lewat Cisco. Nah, ini Cisco ya passwordnya. Kemudian login. Lalu kita disuruh melakukan enkripsi ya pada nomor 10 ini. Ini kemudian bukain captures email terus verification lindung kemudian kita masukin IP address ini 92.168.1.255.255.0. Lalu MySQL, kemudian enter lagi exit. Kemudian tempat case di 0 description terhubung
turun ke versi kemudian IP address 92.168.0.1 255 255 255 titik 0, kemudian mau install lagi dan enter kecil. Setelah itu kita diminta untuk aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicast routing, kemudian simpan running, terapkan n, kita keluar, lalu copy copy running config dan enter, oke. Lalu kita atur jamnya, jadi kita udah perintah close set sekarang jam 11.20, kemudian 15 Oktober 2025. Nah, pertanyaannya adalah ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Sekarang kita satu sistemnya PC A handphone kita ping 192.168.0.3 ya. Ini punyanya PC B ya. 0.3 lakukan ping. Nah, ini sudah bisa ya guys. Kenapa? Apakah ping berhasil? Iya, ping berhasil. Jelaskan. Ping berhasil router karena router R1 sudah sepenuhnya dikonfigurasikan dan aktif. Jadi router itu sekarang udah berfungsi sebagai jembatan guys. Kita klik satu, lalu sini screenshot dulu. Nah, kita harus melakukan screenshot pada tiap sesinya. Kemudian langkah ketiga, konfigurasi switch. Jadi kita keluar dari sini, kemudian pergi ke switchnya, kita ke CLI, kemudian enter, kita enable, ya masuk ke Excel extension-nya. Terus kita configure terminal, lalu post dan besar. Setelah itu IP domain GitHub, lalu kita interface VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address 192.168.1.2 255 255 255 255.
lalu kita mau start, kemudian ini kan lalu exit ya. Setelah itu konfigurasi default gateway untuk switch S1 kita seperti IP default gateway 192.168.1.1. Kemudian kita simpan, kita end dulu, kemudian copy, copy, running, running, up, config. Nah, kita enter. Kemudian perintahnya sekarang adalah eh, pastikan dari PCA ping PCB. Kita balik PCA, kita ping lagi PCB, memastikan ya 192.168.0.3. Nah, ini bisa ya. Lalu dari S1 ke PCB. Perintahnya itu sama. Kita serang, kemudian sini kita lakukan ping 192.168.0.3. Nah, ini bisa ya guys. 4 per 5 karena dia baru pertama kali melakukan ping. Kita sudah berhasil ya. Sekarang lanjut ke latihan 3. Jadi langkah 1, tampilkan tabel routing pada router gunakan perintah show IP route. Kita tekan F1. Kemudian klik show IP route. Nah, di sini akan ada muncul banyak ya informasi. Kemudian pertanyaannya adalah kode apa yang digunakan, kode apa yang digunakan untuk tabel routing. Jadi jawabannya adalah Ctrl B. Sini ya kita bisa jawaban eh, jawabannya adalah C dan C yang bagian lokal dan connected ini ya. Kode apa yang ditanya. Jadi ya, jawaban keduanya, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam routing. Kita lihat di sini itu ada dua ya. Kita lihat di sini ada dua. Ada dua entry root C yang dikodekan. Kemudian jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute barcode C, yaitu yaitu saya lihat di sini ya, gigabit gigabit Ethernet 000 dan dan gigabit ini 01 ya belakangnya. Kemudian
Kita lanjut ke nomor 2, gunakan perintah show IP v6 root. Sebentar kita screenshot terlebih dulu. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya, show IPv6 root, kalian enter. Kemudian gunakan perintah ini untuk menjawab apa status operasional dari G0. Jadi sama, ya, kemudian di sini langsung ke langkah keduanya ya. Itu kita diminta untuk di R1 kita lakukan show IP interface G001. Nah, dari sini apa status operasional ya? Statusnya itu bisa kita lihat di sini. eh, Statusnya adalah up, up connect. Kemudian apa alamat media akses ya? Itu biasanya dimulai dengan kalimat hardware is guys. Cuman di sini nggak ada. Itu caranya adalah jika tidak ada, maka kita lakukan show interface G001. Di sini kalian akan lihat ya, hardware is. Nah, ini apa alamat MAC-nya? Alamat MAC-nya itu bagian ini gitu. Kita copy alamat ya. Nah, kemudian bagian internet address, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini. Kalian tinggal lihat di si bagian ini. Internet address is, kita copy, internet address ditampilkan seperti ini. Nah, ini kita udah menjawab ya. Kemudian kita lanjut di bagian eh, lalu ada langkah 3. Di langkah 2-nya kita diminta lagi untuk show, melakukan perintah ya, show IPv6 interface. Show IP6 interface. Kemudian kita lanjut ke langkah 3. Show IP interface ref. Kemudian show IP
itu enam interface. Lalu show IP interface script. Nah, eh, sekarang kita jawab pertanyaannya. Jika interface jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya aktif? Jadi jawabannya itu adalah eh, kita harus masuk ke mode konfigurasi interface access tersebut, kemudian menggunakan perintah yang sudah atau MSSL. Pada jawaban selanjutnya, pertanyaan 2 itu apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router dengan IP 192.168.1.2. Jadi apa yang terjadi kalau kita salah konfigurasi? Jawabannya, jawabannya itu kan terjadi konflik info alamat IP di dalam jaringan hingga kan timbul eh, pesan error duplikasi alamat di jaringan. Eh, Sudah ya, mungkin cukup sekian pengerjaan modul ini dari saya. Sekian dan ketemu lagi.